Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan Ibu Rita dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas bab 2 tentang teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Sebelum kita meneladani Asmaul Husna, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih Asmaul Husna itu? Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yaitu al-asma'u yang berarti nama atau banyak nama dan al-husna yang berarti baik atau indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, Asmaul Husna ini hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Asmaul Husna ini berjumlah 99, namun yang akan kita pelajari pada bab ini hanya 5 saja di antaranya: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama dulu yuk. Wah, asik banget ya, kita sudah menyanyikan nama-nama indah yang dimiliki Allah, yaitu Asmaul Husna. Baik, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 saja dari 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik berarti Maharaja.
penguasa atas makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik yaitu dengan yang pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar Allah adalah Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya, tidak satu pun mampu menggapai ketinggiannya. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz, yang pertama yaitu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, yang kedua kuat dan tabah menghadapi ujian, yang ketiga tangguh dalam menghadapi segala permasalahan, yang keempat tidak gentar menghadapi kezoliman, dan terakhir melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yang kedua menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki, dan yang ketiga menjaga lisan dari perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya adalah As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera. Makna yang terkandung adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi keselamatan kepada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Adapun cara meneladani Asmaul Husna As-Salam, yang pertama yaitu melerai teman yang berselisih, yang kedua selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Terakhir, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita seperti keluarga, tetangga, dan teman. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, yang pertama yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tidak mengganggu orang lain, yang ketiga berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, dan terakhir ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling. Nah, sekarang Ananda semua sudah mempelajari 5 Asmaul Husna beserta artinya. Dan dari 5 Asmaul Husna tersebut sudah menggambarkan beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita akan belajar tentang contoh akhlak yang dapat digunakan untuk meneladani dari 5 Asmaul Husna tersebut. Pertama, contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik yaitu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang.
Yang kedua, contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Aziz, yaitu mandiri. Artinya, mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contohnya, makan, mandi, berpakaian, dan menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri. Yang ketiga, contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Quddus, yaitu cinta kebersihan dengan cara memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Yang paling penting adalah kebersihan hati. Islam mengajarkan untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Selanjutnya adalah contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna As-Salam, yaitu menjaga lisan dengan cara berhati-hati dalam berbicara. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh sesuai tuntunan, jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Terakhir adalah contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu dengan cara hidup tertib, dengan cara patuh pada aturan yang harus dibiasakan dimanapun dan kapanpun waktunya. Ini adalah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat yang disebut tertib. Adapun pesan moral dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Dia menyukai perkara-perkara yang mulia dan Dia membenci perkara-perkara yang hina lagi tercela." Hadis riwayat At-Tabrani. Baik, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.